Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Teras Pintar Al-Quran, membangun kecerdasan dengan hikmah Al-Quran. Dalam video kali ini, kita akan menjelajahi konsep adab yang menjadi landasan dalam menjalankan ibadah dan mendekatkan diri kepadanya. Mari kita pelajari bersama bagaimana adab ketaatan kepada Allah dapat memberi warna dan nilai yang mendalam dalam kehidupan kita sebagai hambanya. Mengenai ketaatan, perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala ada dua macam, yaitu fardu dan nawafil, yakni sunnah-sunnah. Fardu merupakan pokoknya, ia ibarat modal dagangan, yang dengannya tercapailah keselamatan dan terhindarlah segala bahaya. Sedang nawafil, amalan sunnah, adalah keuntungan, yang dengannya tercapailah keberuntungan berupa derajat-derajat. Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tidaklah orang-orang mendekatkan diri kepadaku seperti menunaikan apa yang aku wajibkan atas mereka, hamba yang selalu mendekatkan diri kepadaku dengan nawafil hingga aku mencintainya. Apabila aku mencintainya, maka aku adalah pendengarannya yang digunakannya untuk mendengar, dan penglihatannya yang digunakannya untuk melihat, dan lisannya yang digunakannya untuk bicara, dan tangannya yang ia gunakan untuk bekerja serta kakinya yang ia gunakan untuk berjalan. Dalam riwayat Bukhari, tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu ketaatan yang lebih aku sukai daripada melakukan apa-apa yang aku wajibkan atasnya. Termasuk dalam lafaz ini adalah semua amal yang fardu ain dan fardu kifayah dan meliputi fardu-fardu yang lahir seperti sholat, zakat dan ibadah-ibadah lainnya di samping meninggalkan perbuatan-perbuatan yang diharamkan seperti zina dan pembunuhan. Dan perbuatan batin seperti mengenal Allah dan cinta karena Allah, bertawakal kepadanya serta takut kepadanya. Yang dimaksud dengan nawafil adalah amalan-amalan sunnah yang dilakukan setelah mengerjakan amalan fardu, bukan dengan meninggalkan amalan fardu. Maka aku menjaga anggota-anggota tubuhnya dan melindungi bagian-bagiannya dari bergerak tanpa ridhoku dan supaya tidak diam kecuali untuk mentaati aku. Ada pula makna yang lebih rendah dari itu, yaitu, ia tidak mendengar kecuali sebutan namaku dan tidak merenungkan kecuali keajaiban-keajaiban dari kerajaanku, tidak menikmati kecuali pembacaan kitabku, tidak merasa senang kecuali apabila bermunajat denganku, tidak mengulurkan tangannya kecuali dengan sesuatu yang menimbulkan ridhoku dan tidak berjalan dengan kakinya kecuali dalam mentaati aku. Alhasil, siapa yang beristihad mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan-amalan fardu dan dibarengi dengan nawafil, maka Allah akan dekat kepadanya dan mengangkatnya sampai derajat ihsan sehingga ia beribadat kepada Allah disertai kehadiran hati dan kerinduan kepada Allah hingga menyaksikan Allah dengan mata hatinya. Seakan-akan ia melihat Allah. Orang yang demikian saat itu, hatinya dipenuhi dengan makrifat dan kecintaan terhadapnya. Kemudian kecintaannya kepada Allah akan bertambah sampai tidak tersisa lagi di dalam hatinya selain itu. Anggota-anggota tubuhnya tidak bekerja kecuali dengan persetujuan hatinya. Apa yang dikatakan tidak menyisakan di dalam hatinya selain Allah, yakni makrifatullah, cinta Allah dan sebutannya. Wahai pencari derajat yang tinggi, engkau tidak akan sampai ke tingkat ihsan yang wujudnya adalah mengerjakan perintah-perintah Allah, dengan mengawasi hati dan anggota tubuhmu dengan kedipan-kedipan matamu dan nafas-nafasmu dari pagi hingga sore. Apabila engkau menginginkan muraqabah, maka ketahuilah bahwa Allah mengetahui isi hatimu dan mengawasi lahir dan batinmu serta mengetahui dengan sempurna semua pandangan dan bisikan hatimu, langkah-langkahmu, seluruh diammu dan gerakmu dalam hal maksiat dan ketaatan. Sesungguhnya di saat bergaul dengan orang banyak maupun menyendiri engkau mondar-mandir di hadapan dua. Tidak ada sesuatu pun yang bergerak, melainkan diketahui oleh penguasa langit dan bumi. Allah mengetahui hianat mata sebagai perbuatan yang paling tersembunyi dari perbuatan lahir, yaitu isyarat mata. Demikianlah dikatakan oleh Asy-Syarbini. Dan Allah mengetahui isi hati dan mengetahui rahasia maupun yang lebih tersembunyi dari itu. Ibnu Abbas berkata, rahasia adalah apa yang engkau rahasiakan di dalam hatimu. Sedang rahasia yang paling tersembunyi yang dimasukkan Allah di dalam hatimu dari jauh dan engkau tidak mengetahui bahwa engkau akan mengatakannya di dalam hatimu. Karena engkau tidak mengetahui apa yang engkau rahasiakan hari ini dan tidak tahu apa yang engkau rahasiakan besok, sedangkan Allah mengetahui apa yang engkau rahasiakan hari ini dan apa yang engkau rahasiakan besok. Seorang ulama berkata, apabila ahli ibadah selalu mengucapkan zikir, Allahu riyahidi, Allah menyaksikan aku, Allahu hadiri, Allah menghadiri aku, maka Allah membantunya untuk melakukan muraqabah tersebut. Dengan itu pengarang telah membimbing ahli ibadah hingga melakukan ibadatnya dengan cara yang lebih sempurna berupa keikhlasan dan kekosongan hati dari urusan-urusan dunia.
Barang siapa sanggup melakukan muraqabah itu dalam ibadahnya dan mengetahui bahwa ia bermunajat dengan Raja dari segala raja, lenyaplah darinya was-was yang timbul dari kebodohan akan jalan-jalan syariat dan keengganan merenungkan makna-makna dari apa yang dikatakannya. Apabila ibadahnya demikian, terbukalah baginya pengetahuan yang sulit digambarkan oleh setiap orang yang arif. Oleh karena itu, hai miskin, beradablah lahir batin dengan akhlak yang baik pada anggota tubuh dan hati dengan melawan keinginan nafsu yang terlarang seperti cinta dunia dan kepemimpinan di waktu bergaul dengan orang banyak dan ketika engkau menyendiri di hadapan Allah sebagai hamba yang hina dan berdosa di hadapan Raja yang Maha Perkasa lagi Maha Penakluk. Seorang ulama berkata, apabila engkau ingin melakukan sesuatu, ketahuilah bahwa Allah lebih dulu hadir dan melihat. Bila mana sesuatu itu baik, maka lakukanlah dengan kerendahan diri dan khusyuk, yakni dengan suara pelan demi memperhatikan dan mengagungkan Allah. Kalau tidak bisa, maka tinggalkanlah itu karena takut kepada Allah dan hukumannya. Berusahalah sekuat tenaga untuk menjauhi maksiat dan melakukan ketaatan supaya engkau bisa mencapai tujuan akhir dari pagi hingga sore. Kerjakanlah perintah-perintah Allah yang sampai kepadamu sejak engkau bangun dari tidurmu hingga saat engkau kembali lagi ke tempat tidurmu. Dalam perjalanan kita sebagai hamba Allah, adab ketaatan adalah pilar yang kuat dalam menjalankan ibadah dengan ikhlas dan bertanggung jawab. Melalui adab ini, kita dapat memperkuat hubungan spiritual kita dengannya, memperbaiki sikap dan perilaku kita, serta mengamalkan ajarannya dengan sepenuh hati. Mari kita terus meningkatkan pemahaman dan pengamalan adab ketaatan kepada Allah, sehingga kita dapat meraih keberkahan dalam hidup ini dan kebahagiaan abadi di akhirat. Terima kasih telah menyaksikan video ini, semoga kita semua dapat menjadi hamba yang taat dan dicintai oleh Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.